atau kajian pada hari ini, yaitu hari Selasa 16 Juni 2025. Sekali lagi dengan tema yang sangat menarik, yaitu kasih sayang Allah lebih besar daripada berkahnya. Untuk mengawali kajian pada maghrib pada malam hari ini, semoga berkah buat kita semuanya, bermanfaat ilmunya. Marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Sabil Mathani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Kepada beliau Al-Ustaz Profesor Dr. Kiai Haji Saiful Jazil Magi, falyafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati Allah, dan Bapak Ibu yang menyaksikan melalui tayangan televisi atau live streaming dimanapun berada, yang kami hormati, syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam ini kita bisa hadir kembali di Masjid Al-Akbar yang mulia dan tercinta ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kajian pada malam ini menjadi keterangan yang manfaat dan barokah, disertai hidayah dan ridhonya Allah. Dan kita semua yang hadir ini mudah-mudahan semua doa-doanya, cita-citanya, tujuan baiknya dikabulkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, saya mohon keikhlasan baca Fatihah ditujukan kepada guru kita semua, Ustadz Kiai Haji Ahmad Muzaki Al-Hafidh, yang hari ini mendadak tidak bisa hadir untuk mengasuh kajian Nasha'ul Ibad karena masih sakit dalam proses penyembuhan. Mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah dan sehat lahir batin kembali seperti semula. Dan keluarga kita, orang-orang kita cintai yang juga sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun sedang dirawat di rumah, mudah-mudahan semuanya disembuhkan oleh Allah dan istiqomah kembali di dalam ibadah kepada Allah. Wa ila hajatina wa hajatikum lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca ayat yang terakhir dari surat At-Taubah, amalannya Imam Asyibli, karena ayat inilah sehingga beliau dicintai Rasulullah dan dicium keningnya. Surat terakhir, ayat terakhir surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kemudian dilanjutkan dengan sholawat sekali saja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, Syekh Nawawi dalam kitabnya Nashaikhul Ibad ini mengutip satu riwayat dari seorang sahabat namanya Sa'ad bin Hilal radhiyallahu an. Sa'ad bin Hilal ini pernah mengatakan begini, nate dawuh, innal abda idza adznaba minallahi ta'ala, jika seseorang atau ada hamba Allah yang melakukan dosa kepada Allah, alaihi bi arba'i khisalin, maka baginya atasnya akan tetap mendapatkan 4 hal. Apa 4 hal itu? La yahjubu anhur rizq, Allah tidak menutup dan menghalang-halangi rizkinya. Jadi seberapapun dosa, kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan, Allah tidak akan pernah menghalang-halangi rezeki kita. Nah, makanya temanya tadi, rahmat Allah, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada murkanya kepada hambanya. Walaupun dosanya akeh Gusti Allah, tapi masih memberi rezeki. Makanya ada kiai yang pernah cerita didatangi oleh mucikari dan anak buahnya. Ya, matur datang yai, ngapunten yai, terus pundi dongane supaya laris. Lah, kan ya aneh. Jadi jaluk donga supaya laris. Masya Allah. Jadi ini salah satu rahmat Allah kepada hambanya. Walaupun nglakoni dosa tapi rezekinya tidak disumpet. Yang kedua, wala yahjubu anhu siha, tidak dihalang-halangi, tidak ditutup-tutupi terkait dengan kesehatannya. Gak mergo kapan dosa akeh langsung limprek mergo kakek dosa, mboten. Kesehatannya tetap dijaga oleh Allah. Bahkan wong sing mabuk, wong sing malah ruso-ruso. Ya ini, wala yuzhiru alaihi dzamba, dan Allah tidak menampakkan dosa itu kepada hamba-hamba yang lain, selalu ditutupi oleh Allah. Ngapunten, saya walaupun disebut ustadz dan ngaji di hadapan sampean, bukan berarti saya lebih baik, tapi dosa dan kesalahan saya masih ditutup oleh Allah. Andai kata panjenengan dibukakan oleh Allah sehingga bisa melihat kesalahan dan dosaku, mungkin gak mentolong rungokno. Wah, nyatane gedabur stok. Kan ngoten. Males ngrungokno, Pak. Masya Allah. Makanya di dalam satu riwayat Nabi Musa alaihissalam itu pernah didatangi oleh kaumnya karena mereka dilanda paceklik yang berkepanjangan, ya. Sehingga mereka mengadu kepada Nabi Musa alaihissalam supaya didongakno, dijalukno nang Gusti Allah agar hujan segera turun dan mereka tidak kekeringan sehingga bisa bercocok tanam kembali, karena mereka kelaparan. Akhirnya mereka semua diajak ke tanah lapang yang luas di bawah terik matahari
Kalau syariatnya Nabi Muhammad SAW adalah sholat apa? Sholat istisqa di saat kemarau, kemudian panas mati yang terik. Dungane Nabi Musa ngeten, Ilahi askina ghaithaka, ya Allah segera turunkan hujan kepada kami. Wansyur alaina rahmataka, tebarkanlah rahmatmu kepada kami. Warhamna bil atfalir rodok, kasihanilah, sayangilah anak-anak yang sedang menetek ibunya. Wal bahaimir rota, dan binatang-binatang ternak yang sedang merumput. Wal masyayikhir roka ilaika, dan orang tua yang rukuk sujud kepadamu. Nah, akhirnya dijawab oleh Allah, ya Musa, wahai Musa, anna akunu bighaithikum wa fikum rajulun yubarizuni bil ma'asi 40 aman. Bagaimana mungkin aku menurunkan hujan kepadamu sementara ada di antara kalian itu seseorang yang telah berbuat dosa, berbuat kemaksiatan kepadaku 40 aman. Berapa Pak? 40 tahun maksiat terus. Fal yakhruj hatta ughithakum. Nek kepengin tak turunkan hujan, maka keluarkan dia dari barisan yang sedang berdoa bersamamu. Akhirnya Nabi Musa pidato, siapakah di antara kalian yang telah berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun, tolong segera keluar dan enyah dari barisan ini. Allah tidak menurunkan hujan ini adalah karena dosa yang kamu perbuat. Karena itu saya tunggu segera mungkin untuk keluar dari barisan ini. Pemuda yang merasa berbuat dosa ini mikir Pak, toleh ke kanan kemari, ke depan ke belakang. Nek aku metu, orang pasti tahu bahwa akulah orangnya. Umpama kula jenengan kan yo isin Pak nggih. Wong sak negara Bani Israel kemudian melihat ternyata iki biang keladinya kan ngoten. Nah, akhirnya piyambake niku matur datang Gusti Allah, ya Allah, selama 40 tahun lamanya aku berbuat dosa kepadamu, engkau menutup aibku. Tak seorang pun yang tahu kecuali engkau. Karena itu tolong hari ini saya berjanji setelah ini bertobat ya Allah, dan tidak akan mengulangi perbuatanku di masa lalu. Cuma tolong ya Allah panjenengan turunkan hujan. Sebab nek hujan ini mboten turun dan saya harus keluar, akhirnya aibku akan ketahuan. Wah, mboten dangu langsung hujan tuwres. Nabi Musa penasaran, lho wong iki gurung metu tapi wis hujan. Akhirnya Nabi Musa matur datang Gusti Allah, ya Allah, hamba yang kau sebut tadi belum keluar dari basanku, tapi kenapa engkau telah menurunkan hujan? Ya Musa, dijawabkan oleh Gusti Allah, laqad taba wa tubtu alaihi mana'tu ankumul ghaitha bisababihi wa amtartukum bisababihi. Wahai Musa, dia telah berjanji bertobat kepadaku dan aku telah menerima tobatnya. Karena itu aku menurunkan hujan disebabkan oleh pemuda ini, dan aku juga pernah tidak menurunkan hujan ya mergo kelakuane hari iki. Nabi Musa penasaran Pak, Rabbi arini anzur ilaih, Rabbi arini dzalikar rajul. Ya Allah, sinten tiange kula kok kepengin ngerti. Jadi Nabi Musa penasaran, kepengin terus sinten tiange. Akhirnya dijawab oleh Gusti Allah, wahai Musa,
laqad satartuhu wa huwa yu'sini afala asturuhu wa qad taba wa ada ilayya. Wahai Musa, 40 tahun lamanya aku telah menutup aibnya, dan sekarang dia sudah bertobat dan kembali kepadaku. Mosok arepe tak buka malahan kan ngono. 40 tahun tak tutup dosane, tak tutup kesalahan sehingga tidak ada orang yang tahu. Lho saiki wis tobat malah awakmu njaluk dibuka. Ya udah, itu urasanku dengan dia, biarlah itu menjadi cerita masa lalu kan ngoten. Nah, inilah antara dari sifat kasih sayangnya Allah kepada hambanya, walaupun dosane kathah, rezeki masih dibuka, ya. Kemudian kesehatannya juga masih diberikan, dan kemudian tidak dibuka aibnya di hadapan banyak orang. Yang terakhir, yang keempat, wala yu'aqibhu ajilan, dan Allah tidak menurunkan siksanya seketika itu, tidak langsung membalas sesuai dengan perbuatan dosanya, masih diberikan kesempatan untuk bertobat. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itu selanjutnya Imam Nawawi mengutip sebuah dawuh dari Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam itu dawuh mengatakan, ada 4 hal, 4 kemuliaan, 4 kehormatan yang diberikan kepada umatnya Muhammad tapi tidak diberikan kepadaku. Yang pertama, mereka berdosa, kalau mau bertobat dimanapun tobatnya diterima oleh Allah, sementara tobatku hanya diterima di kota Mekah Al-Mukarramah. Jadi Nabi Adam alaihissalam ketika melakukan perbuatan dosa itu kan diusir oleh Allah dari surga, dan itu diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ketika kami Allah berfirman, berkata, berpesan kepada Adam, wahai Adam, manggono nggo swarga dengan istrimu, wakula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa yang ada di dalamnya, berbagai jenis makanan, buah-buahan, wis gatik masak, wis langsung karek mangan. Nikmatilah haitsu syi'tuma, segendakmu, wis disediakan karo Gusti Allah semuanya. Tapi wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali mendekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, kalau sampai kamu mendekatinya akan menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang sesat. Bapak Ibu, naluri manusia mulai Nabi Adam sampai sekarang, anggere wong iku nek dipenging ojo, itu malah penasaran. Umpama gak dikandani, meneng ae kan wis gak kepengin delok. Begitu dikasih tahu, jangan sekali-kali buka kotak ini, anak dikasih ngono, mesti tanya ono apa, kan ngoten nggih. Nek bapake gak ono, kemudian akhirnya Nabi Adam penasaran, kenapa kok nggak boleh. Nah ternyata fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Setan gak terima, ya setan inilah yang kemudian menggoda, memperdaya gimana caranya supaya Nabi Adam ini terpeleset dan terperdaya bujuk rayu setan. Nah, singkat cerita kemudian Nabi Adam ya penasaran, kepengen ngicipi. Nah ketika dimakan kemudian tidak sampai ke perut, nyantol di gulu. Akhirnya
sejarah jarene ini jadi gulu menjing iki jarene. Nah, Ibu Hawa juga tidak sampai ke perut, nyantol di dada, akhirnya jadi buah dada. Makanya ASI itu hanya bisa dinikmati orang-orang yang belum berdosa, anak kecil. Sebab nek jenengan kemudian ngikut ngemut ASI ya tambah muntah. Guyon, Pak. Nah, jadi akhirnya Nabi Adam tergelincir. Nah, ketika itulah kemudian diusir sama Allah. Wa qulna bidu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, turunlah kamu ke bumi dan kelak antara satu di antara kalian dengan yang lainnya terjadi permusuhan. Walakum fiha walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan kamu di bumi nanti ada tempat untuk tinggal dan akan mendapatkan kenikmatan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi ternyata sejarahnya menjadi kenyataan. Begitu punya anak lahir, ya, Qabil punya saudara kembar perempuan. Begitu pula yang kedua, Habil punya saudara kembar juga perempuan. Dan saat sudah dewasa, Allah memerintahkan untuk menikah, cuma dengan sistem silang. Qabil harus menikah saudara kembarnya Habil, Habil menikah dengan saudara perempuannya Qabil. Nah, karena ternyata dalam sejarahnya disebutkan saudaranya Habil lebih cantik daripada saudara kembarnya Qabil lebih cantik daripada saudara kembarnya Habil, Qabil tidak terima. Akhirnya ketika itulah kemudian diadakan sayembara dengan berkorban. Ternyata korban yang diterima oleh Allah dengan menaruh kambing di atas gunung, ternyata kambingnya Habil yang diangkat ke surga oleh malaikat yang kelak akan diturunkan menjadi pengganti siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Qabil enggak terima, mergo saudara kembarnya dinikah oleh Habil. Akhirnya Habil dibunuh oleh kakaknya sendiri Qabil gara-gara perempuan. Nah, ternyata dari permusuhan, betul ya. Jadi nek sekarang ini kok ana arek rebutan pacar terus sampai bunuh-membunuh, itu berarti keturunan garis keturunannya Qabil. Nonton. Ternyata dulu saya nak ceritanya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sehingga ketika itulah kemudian fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam mendapatkan beberapa kalimat dari Tuhannya. Kalimat ini apa maksudnya? Kalimat bagaimana cara memohon ampun kepada Allah. Diajarkan oleh Allah, yang dikenal ayatnya seperti Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, kami telah berbuat zalim, berbuat kesalahan, menganiaya diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, selamanya kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi tobatnya Nabi Adam itu baru diterima oleh Allah di mana? Di Mekah Al-Mukarramah, dan dipertemukan istrinya di satu tempat namanya Jabal Rahmah, sehingga ya kemudian menjadi sebuah tradisi kalau latih wukuf dan saat khususnya nanti ziarah di Jabal Rahmah ni ison ndongakno anak-anake muga-muga ditemukan jodohnya oleh Allah, karena di saat itulah
Nabi Adam dan Ibu Hawa di saat berpisah sekian tahun lamanya, taubatnya diterima dan dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Nah, inilah Bapak Ibu. Sehingga Nabi Adam mengatakan, kalau aku taubatku diterima di kota Mekah, tapi umatnya Nabi Muhammad dimanapun berada, walaupun belum ditakdirkan bisa haji umroh ke Madinah, taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, di saat aku sedang berpakaian dan saat melakukan dosa, sehingga semua pakaianku ditanggalkan oleh Allah. Saat itu kan kemudian pakaiannya dilepas oleh Allah. Keluar dari surga, satu pun tidak membawa pakaian surga. Karena surga tempatnya adalah tempatnya orang-orang bersuci. Sementara Nabi Adam dan Ibu Hawa telah melakukan dosa, sehingga semua pakaian surga telah dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, umatnya Nabi Muhammad SAW, di saat dia melakukan dosa dalam keadaan telanjang, Allah tetap memberikan pakaian. Sehingga gak ono wong ngarani, misalnya ngapunten, malam-malam gak ono wong roh nang ndoli, tapi pun ditutup nggih, iku biyen kan. Mbok saiki sik enten nang mboten. Kemudian keluar kan pakaiannya rapi, nggak ada orang yang mengetahui iki tondone teko ndoli apa mboten ngertos kan ngeten. Nggak tahu. Itulah bedanya aku dengan umatnya Nabi Muhammad. Ketika mereka melakukan kesalahan dan dosa dalam keadaan telanjang, Allah tetap memberikan pakaian kepada mereka. Dan kemudian yang ketiga, ketika aku berbuat dosa, aku dipisahkan dengan istriku. Nah, dalam sejarahnya kan Nabi Adam di jagat kulon, Ibu Hawa dipisah di dunia yang timur. Ya nggak ketemu, baru dipertemukan setelah perjalanan panjang di Mekah Al-Mukarramah, di bukit namanya Jabal Rahmah. Itu sekian tahun lamanya. Nah, kemudian yang terakhir katanya Nabi Adam adalah, nah itu tadi, ketika aku berbuat dosa, ya, beliau mengusirku dari surga, dari di dalam surga, kemudian dikeluarkan dari surga. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad, ketika mereka melakukan dosa di luar surga, kemudian kembali dimasukkan ke dalam surga dengan catatan selama mereka mau bertaubat. Ingat? Makanya Imam Ali bin Abi Thalib itu punya apa namanya, mutiara hikmah yang dikumpulkan dalam buku namanya Nahjul Balaghah. Beliau mengatakan begini, sebaik-baik orang bukanlah orang yang banyak melakukan kebajikan tapi dibanggakan, tapi orang yang terbaik di sisi Allah adalah orang yang banyak melakukan dosa dan segera sadar, kemudian kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kula jenengan mboten angsal memvonis, oh iku lonte mesti neraka. Belum tentu. Siapa tahu suatu saat dia akan mendapatkan hidayah dari Allah dan kemudian tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Nah. Bapak Ibu yang kami hormati, karena itulah kemudian ada satu riwayat ini ya, ini menunjukkan betapa rahman rahimnya Allah kepada para hambanya. Walaupun dosane akeh, tapi Allah tetap menyayangi dengan memberikan 4 anugerah tadi. Ada satu kitab namanya Tazkiratul Aulia. Kitab ini ditulis oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Beliau menceritakan perjalanan spiritual Syekh Dhunnun Al-Misri. Banyak kisah-kisah
yang dialami oleh Syekh Dzunun Al-Misri yang menginspirasi kita semua Bapak Ibu, karena memang beliau adalah kekasih dan wali ini Gusti Allah. Suatu ketika Syekh Dzunun Al-Misri ini menyusuri sebuah sungai bersama temannya yang bernama Syekh Yusuf bin Husain. Tiba-tiba beliau dikejutkan di depannya ada seekor kalajengking yang besarnya luar biasa. Nampaknya kalajengking ini ancang-ancang mau melompat atau menyeberang ke sungai sebelah, tapi karena terhalang oleh derasnya arus sungai itu nggak mampu. Lho ngoten niku moro-moro ono katak yang luar biasa besarnya melompat dan berhenti persis di dekat kalajengking niki. Ini koyoke kalajengking niku pesen koyok Grab ngoten lah ya. Jadi gak disengaja katak ini moro-moro melompat di persis di sebelahnya kalajengking. Akhirnya kalajengking ini langsung naik ke pundak katak dan katak kemudian membawa melompat untuk ke seberang. Jarine Syekh Dzunun Al-Misri, ini sungguh kejadian yang di luar nalar akal manusia. Kok ono kalajengking begitu besarnya dan ono katak juga besar yang tidak sama dengan kalajengking dan katak pada umumnya. Sak gede-gede ini katak, belum pernah aku menjumpai katak yang sebesar ini dan kalajengking sebesar ini. Ini pasti Allah akan memberikan pelajaran atau hikmah yang luar biasa. Karena itu mari kita iringi kemana perginya kata ini. Akhirnya ditutkan Pak. Apa ditutkan? Dikindili. Akhirnya kemana dia melompat ditutno terus. Dilalah kata ini berhenti persis di bawah pohon besar yang rindang. Di saat itulah ada seorang pemuda yang sedang tertidur pulas. Kemudian kata ini melompat di atas pundak punggung seorang pemuda yang tidur ini, dan kemudian kalajengking juga turun di atas pundaknya. Nampaknya ada sesuatu yang ditunggu Bapak Ibu yang kami hormati. Tidak lama setelah itu ada seekor ular berbisa datang. Ular berbisa ini dilalah menjurutkan lidahnya kelet-kelet niku malah muni. Saat itulah ular ini hendak mematok pemuda yang sedang tidur ini. Nah, ternyata kalajengking tadi langsung menangkap kepala katak dan dintup Pak. Karena kalajengking juga punya upas dan akhirnya kalah sigap dengan kalajengking, katak akhirnya dintup kalajengking itu langsung mati seketika. Nah, setelah itu kemudian kalajengking naik ke pundak katak kembali dan katak melompat ke tempat semula. Dari kelihatan dari jauh, Syekh Dzunun Al-Misri batin, subhanallah, ternyata Allah hendak menyelamatkan nyawa seorang pemuda dengan mengirim katak dan kalajengking untuk menyelamatkan dari gigitan ular berbisa. Dalam batin Syekh Dzunun Al-Misri ini mungkin bukan orang biasa, pasti orang hebat, pasti kekasih Allah, wali Gusti Allah. Loh, sampai kalajengking sama katak diperintahkan oleh Allah untuk menyelamatkan nyawanya. Itu batinnya Syekh Dzunun Al-Misri. Bareng didelok dari dekat, kaget Pak. Ternyata di samping pemuda ini ada namanya botol miras. Ya, botol miras. Sepertinya pemuda ini teler karena kebanyakan minum minuman keras. Akhirnya semaput tidur di bawah pohon ini. Subhanallah, tiba hari iki teler. Akhirnya dibangunkan Pak. Dibangunkan kemudian diceritani, wahai pemuda, bersyukurlah kepada Allah, nyawamu hari ini masih tertolong. Lihat apa di sampingmu ini. Kaget Pak, ternyata ada ular berbisa yang sedang mati. Diceritani, ular ini adalah datang hendak mematokmu, tapi Allah menyelamatkan jiwamu, nyawamu dengan mengirimkan kalajengking yang kemudian menangkap dan mengentup kepala ular ini.
Karena itu segera bertobat. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah yang masih memberikan kesempatanmu hidup agar kembali bertobat kepada Allah. Akhirnya nangis pemuda niki, Pak. Merasa bersyukur nyawanya masih. Lah umpama mati pasti suul khotimah, matinya pas mabuk. Tapi ternyata Allah masih cinta dan kasih sayang kepada hambanya, masih diberikan kesempatan hidup untuk memperbaiki nasib hidupnya di masa mendatang. Akhirnya nangis dan kemudian pamit kepada Syekh Dunul Alamsi. Ditanya, kemana kamu hendak pergi? Aku mau ke Mekah katanya. Ya mungkin orang dekat sana, Pak. Kan Dunul Alamsi itu orang Mesir, dan Mesir dengan Arab kan sangat dekat. Umpama numpak lain ngoten nggih. Enggak sampai 2 hari 3 hari ya. Sehari aja cukup. Ngeriki Jogja ngoten lah. Ya. Makanya kalau musim haji seperti ini, mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Mesir, mereka berbondong-bondong datang ke Mekah untuk menjadi pegawai musiman. Barangkali ada jamaah haji Indonesia yang mau membatalkan haji. Jadi koyok Yai Hambali itu ya kan punya KPIH, kan banyak jamaah-jamaah yang titip kepada beliau untuk dihajikan di musim sana. Nah itu pelajar-pelajar itu liburan selama musim haji, beliau di samping iso haji sekaligus membatalkan orang lain itu. Nah itulah Bapak Ibu yang kami hormati. Jadi di antara pelajaran berharga yang bisa kita ambil kesimpulan bersama adalah mari kita manfaatkan kesempatan kesehatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Meskipun kita semua banyak dosa, tapi masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki amal soleh kita. Kalaulah suatu saat kita nanti dipanggil oleh Allah, moga-moga dalam keadaan husnul khotimah. Sementara orang-orang yang seusia kita banyak yang sudah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu saya itu tiba-tiba ada santri Al-Jihad yang minta saya untuk memberikan mauidhah hasanah di Tuban sana, Pak. Anaknya itu kemudian ngerangkul saya, nangis. Terus cerita, Pak Jazil, saya ini putranya Pak Ali Ansori. Loh, sama ini putarnya Pak Ali Ansori. Pak Ali Ansori itu satu angkatan kuliah kula waktu di IAIN Tulungagung. Kepingin sowan panjenengan belum berhasil, belum sempat, dilalah sadurunge kula nikah pun meninggal. Kemarin tuh wasiat, engko nek apa awakmu nikah, golek ono Pak Jazil temui, terus Pak Jazil sing diminta mauidhah hasanah. Ngoten, Pak. Nah, karena ini wasiat, akhirnya kula ndugi. Krana sing ngundang anake kanca, ya wis gak usah sangu berkate ae kan ngoten. Guyon-guyon. Nah, jadi artinya apa? Teman-teman seusia kita itu banyak yang lebih dulu dipanggil oleh Allah. Ya Allah, alhamdulillah sampai hari ini saya sudah usia 57 tahun diberikan kesempatan oleh Allah. Muga-muga tambah usia, tambah istiqomah. Dan kalaulah nanti dipanggil oleh Allah, muga-muga husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enggak usah pertanyaan Ustaz ya. Kurang 2 menit kan ya. Karena kurang 2 menit ya. Nanti sing tanya mesti Abah Yahya. Masih iki tanya dhewe, Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.